Dan dalam Was-Was Top Story kali ini hadir kabar bahagia dari Prisia Nasution. Rabu 1 Juni 2016 kemarin, secara diam-diam Prisia melangsungkan pernikahan dengan aktor Malaysia Idil Putra di hotel berbintang di kawasan Bogor. Dalam balutan gaun serba putih, Prisia tampak bahagia bersanding dengan aktor dari negeri jiran tersebut. Foto-foto pernikahan mereka yang telah tersebar luas di jagat maya mendapat banyak ucapan selamat dari para netizen. Bagi Prisia Nasution, ini adalah pernikahan keduanya setelah bercerai dari Ananda Haris pada 4 Januari 2016. Jalinan cinta tak kalah mengejutkan hadir dari Cita Citata. Pasca putus dari Ical Muhammad yang hanya menjalin kasih selama 10 hari dengannya, sang biduan kini tengah menjajaki cinta dengan seseorang yang disebut-sebut pejabat Senayan bernama Amrullah Amri Tausikal. Dalam akun Instagramnya, Cita sempat menggugah fotonya dengan sang pujaan serta menuliskan kalimat "Never realize you". Foto itu disukai lebih dari 11.000 netizen. Masih muda, intinya masih muda gitu, masih 28 tahun. Ya apa ya, nggak mau muluk-muluk lah, pokoknya berteman aja dulu. Lebih maksudnya berteman itu untuk mendekatkan, oh ini cocok atau enggak gitu. Karena Cita sebenarnya jujurnya nggak mau, ya yuk pacaran itu, kalau cocok ayo ke langkah selanjutnya. Geliat asmara kembali dirasakan oleh Chico Jericho. Pasca putus dari Laudya Cynthia Bella, aktor tampan ini dikabarkan dekat dengan Chelsea Islan. Kedekatan dan kebersamaan mereka dalam sejumlah acara hingga foto-foto mesra keduanya membuat publik luas beranggapan keduanya telah menjalin asmara. Meski Chico dan Chelsea belum mengungkap kisah mereka, tapi di dunia maya telah banyak ucapan selamat mengalir untuk keduanya. Meninggalkan kisah asmara para bintang, inilah sejumput kebanggaan Cakra Khan ketika dipercaya menjadi penyanyi soundtrack dalam film Rudy Habibie yang akan tayang pada Lebaran nanti. Hembusan angin meniup wajah Allah. Bagi Cakra, membawakan lagu soundtrack film Rudy Habibie tak sekedar kebanggaan sebagai musisi. Lebih dari itu, dari soundtrack ini pula Cakra berharap bisa tertular kepintaran dan kecintaan Habibie terhadap bangsa Indonesia. Dan tak hanya Cakra saja, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi juga merasakan hal yang sama, bahwa Habibie adalah salah satu putra terbaik bangsa. Bahkan Melly, sang pencipta lagu tersebut, mengaku sempat mengalami kesulitan dalam menciptakan soundtrack lagu tersebut. Ketika saya bertemu Pak Habibie, cintanya dia bukan hanya Ibu Ainun, tapi Indonesia. Makanya dia belajar habis-habisan di Jerman untuk membangun Indonesia. Jadi makanya saya juga berkeinginan untuk selalu membanggakan Indonesia. Saya ini penggemarnya Pak Habibie. Sampai anak saya yang paling besar dikasih nama Habibie. Alhamdulillah. Saya itu waktu Pak Habibie pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh DPR, saya nangis itu sampai subuh. Dan waktu itu anak saya lagi hamil 7 bulan. Dan saya kasih nama Habibie. Lagi kata Kang Didi benar, karena memang saya mewakili Sunda juga. Dan menunjukkan kalau bukan hanya istilahnya dari manapun, dari daerah pun punya kesempatan yang sama. Kalau kita mau berjuang, nggak pernah menyerah. Dan tetap, kalau ibu saya selalu bilang, "De ulah kudu nincak taneuh, kudu nincak taneuh, salawasan nincak taneuh, dan selalu ingat maya di atas," gitu. Beberapa kali bolak mondar mandir revisi lirik sih, semingguan lah paling. Karena udah lama temenan ya, jadi yang gampang-gampang aja sih. Lagu yang menjadi kebanggaan saya dan kebanggaan rakyat Indonesia tentang sosok yang begitu saya kagumi, Pak Habibie. Oke. Bismillahirrahmanirrahim gitu lah. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama.
Masih dari dunia perfilman tanah air, untuk kedua kalinya SCTV secara konsisten memberi ruang bagi bibit baru di industri film Indonesia. Tidak hanya sekedar membuat ruang lewat ajang Indonesian Short Film Festival, penyelenggara juga menggelar sharing season ke kampus-kampus dan komunitas film. Melihat kesuksesan dalam penyelenggaraan di tahun sebelumnya, maka tak heran jika hingga sekarang sudah ada 144 yang terdaftar dan akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 14 Juli 2016 mendatang. Di SCTV ini adalah stasiun yang sangat concern terhadap perfilman nasional, termasuk film Indonesia dalam hal ini terutama ya. Jadi kita pengen mendekatkan diri kepada filmmaker justru malah dari yang pemula ini untuk membuat industri film nasional ini menjadi tumbuh. Jadi ketika filmmaker kita ini menjadi bagus, kreatif, otomatis industri akan bagus. Nah ini harapannya dengan event-event seperti ini, termasuk sharing session Indonesian Short Film Festival ini, harapannya bisa menumbuhkan, membangkitkan kreativitas pada para filmmaker untuk menumbuhkan nanti industri film sehingga film itu bisa tampil di layar kaca, terutama SCTV dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Dengan adanya kerjasama ISTN dengan SCTV ini, ke depan kita berharap bisa lebih baik lagi wawasan mengenai perfilman. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Was-Was dari hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Terlalu luas tak bertepi pandang, bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata